Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, qayyim as-samawati wal ard, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Tidak terasa sudah berapa hari kita ditinggal oleh Ramadan. Pertanyaannya, apakah kebiasaan kita di bulan Ramadan itu tetap berlangsung sampai di luar Ramadan? Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita di dalam Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Sembahlah Rabbmu, beribadahlah kepada Rabbmu, kepada Allah Subhanahu wa taala sampai engkau meninggal dunia. Artinya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dilakukan terus-menerus. Bukan hanya di bulan Ramadan, bukan hanya di bulan-bulan tertentu, bukan hanya di hari-hari tertentu. Tetapi di Ramadan harus lebih kita tekankan, lebih giat lagi di dalam melakukan ibadah. Tetapi di luar Ramadan, ibadah itu harus tetap kita jaga. Baca Quran kita harus tetap kita jaga. Salat malam kita harus tetap kita jaga. Apalagi salat 5 waktu tetap kita jaga dengan berjamaah. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Itulah yang disebut dengan al-istiqamah. Istiqamah di dalam bertauhid. Istiqamah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertauhid dari awal sampai akhir. Memegang kalimat la ilaha illallah dan melaksanakan tuntutan-tuntutan yang ada di dalamnya. Tauhid adalah merupakan kunci masuk ke dalam surga. Kalimat tauhid la ilaha illallah adalah kunci agar kita bisa masuk ke dalam surga. Ketika Wahab bin Munabbih ditanya, ya ini adalah seorang tabi'in yang lahir pada tahun 34 Hijriah, dan tepatnya pada pemerintahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ketika dia ditanya, Zu'ila Wahab bin Munabbih, "Alaysa la ilaha illallah miftahul jannah?" Bukankah kalimat la ilaha illallah itu kunci surga? Sebagaimana Rasulullah SAW ketika mengutus Sa'ad bin Hadrami, dia mengatakan, "Fa idza su'ilta miftahil jannah faqul la ilaha illallah." Wahai Ala, nanti kalau kamu ditanya tentang kunci surga, maka jawablah kunci surga adalah la ilaha illallah, tauhid. Ketika dia ditanya, Wahab bin Munabbih, bukankah la ilaha illallah itu kunci surga? Bukankah kalimat la ilaha illallah, tauhid itu pembukanya surga? Kita tidak akan bisa masuk ke dalam surga tanpa tauhid. Kita tidak akan masuk surga kalau kita membawa kesyirikan, dosa besar. Kita tidak akan masuk surga jika tauhid dan syirik kita bercampur. Maka beliau menjawab, "Bala, betul. Kunci surga adalah la ilaha illallah." Tapi dia mengatakan, "Alaysa
Alaysa miftah, bukankah kunci itu lahu asnan? Bukankah semua kunci itu punya gigi? Yang dimaksud gigi di sini adalah syarat daripada la ilaha illallah. Para ulama mengatakan di antara syaratnya adalah al-ilm. Kita mengetahui makna daripada la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. La ma'budu bihaqqin illallah. Kita harus mengetahui itu agar setiap ibadah kita hanya untuk Allah. Salat kita hanya untuk Allah. Baca Quran kita hanya untuk Allah. Semua ibadah kita hanya untuk Allah. Yang kemudian yang kedua, yakin dengan ucapan kita. Tidak ragu-ragu dengan ucapan itu. Tidak ragu-ragu dengan syariat Islam yang merupakan kelaziman daripada la ilaha illallah. Kemudian kita jujur ketika mengucapkannya. Karena ketika kita tidak jujur mengucapkan la ilaha illallah, itu artinya kita munafik. Sebagaimana orang-orang munafik pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika mengucapkan la ilaha illallah lancar. Ketika mengaku di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi pengakuan mereka, ucapan mereka itu adalah dusta belaka. Mereka tidak jujur dengan tauhid mereka. Kemudian kita mencintai kalimat la ilaha illallah dan mencintai orang-orang yang mengamalkannya, mencintai orang-orang yang bertauhid. Kemudian kita ikhlas ketika mengucapkan kalimat ini. Itulah yang disebut dengan gigi daripada kunci-kunci. Alaysal miftah lahu aslan, fa in ji'ta bi miftahin lahu aslan. Kalau kamu datang membawa kunci dengan kunci yang ada giginya, futihalah, maka surga itu akan dibuka untukmu. Kalau kamu datang dengan kalimat tauhid, kamu ikhlas dengan kalimat tauhid, kamu jujur, maka pintu surga itu akan terbuka. Wa illa lam yuftah lak. Tapi jika tidak, kalau kamu datang membawa kunci, tapi kunci itu tidak punya gigi, maka pintu surga itu tidak akan terbuka. Kalau syarat-syarat la ilaha illallah tidak kita penuhi, kalau kita datang jadi wafat tapi membawa dosa besar berupa syirik, maka surga itu tidak akan pernah dibuka. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik apabila kita bawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala syirik besar. Kalau tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berarti kita kekal di dalam neraka. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Oleh karena itu jemaah sekalian, pesan Ramadan kepada kita adalah kita jaga keislaman kita, terutama adalah jaga tauhid kita, jangan sampai terkotori oleh kesyirikan, karena itulah kunci kita yang kita bawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk membuka pintu surga yang telah disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Aqulu qali hadza astaghfirullah li wa lana wa liwalidayna wa lisa'iril muslimin.